Selamat pagi Ibu Bapak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang berbagi gugus 2 ini. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Kepala Sumi 1 untuk ruangan yang telah diberikan, sekaligus Ketua Gugus 2. Terima kasih. Hari ini saya ingin membagikan apa yang saya dapat di dalam program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif yang menurut saya sangat luar biasa untuk kemajuan kita sebagai guru, khususnya guru Kecamatan Lambu ini nantinya. Nah, adapun kita akan berbagi 50 slide. Saya harapkan Ibu Bapak Guru tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini. Ya, yang pertama, ice breaking. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu gimana? Setuju? Kita melakukan permainan senam otak untuk melatih konsentrasi. Yang pertama, tunjuk kelingking. Nah, seperti ini. Ini ya, anak ya. Teman-teman ya. Ini tunjuk. Ini jari apa? Tunjuk. Ini jari? Nanti ini akan bergantian. Sekarang jari tunjuk di kanan, jari kelingking di kiri. Kita akan menunjuk kelingking, balik, balik, balik. Ini latihan senam otak juga, melatih konsentrasi. Nah, kalau bisa lancar seperti ini, tunjuk kelingking, tunjuk kelingking, tunjuk kelingking, tunjuk kelingking. Ada yang bisa? Nah, mulai konsentrasi ya. Tunjuk kelingking. Oke. Nah, sudah mulai konsentrasi. Kita permainan yang kedua. Tembak kelinci. Tangan kanan tembak, tangan kiri kelinci. Nanti akan bergantian. Tembak kelinci, tembak kelinci, tembak kelinci. Nah, sekarang dua tangan kan? Dua jari. Bisa tembak kelinci. Ini permainan untuk melatih kebelengan atau keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Oke, lanjut. Sudah semangat nih? Ayo, mana tepuk tangannya? Tepuk pramuka. Mantap. Oke, lanjut ya. Nah, yang akan saya bagikan tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 dalam program Guru Penggerak saya tentang budaya positif. Adapun bagian-bagian budaya positif, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nanti akan saya paparkan dalam PowerPoint. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga. Nah, yang ini, yang keenam, dasar-dasar dari budaya positif ini akan merubah paradigma dalam bidang pendidikan. Yang tadinya kita memberi penghargaan untuk anak karena bisa kita memberi hadiah, sebenarnya itu adalah pemberian hukuman untuk anak-anak kita. Nah, nanti akan kita bahas lebih jelas. Selanjutnya, disiplin positif, yaitu ada teori kontrol, teori pilihan menurut dari penelitian Dr. William Blaise. Adapun yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dalam arti, kan kita kalau melihat kejadian anak melakukan kesalahan, kita langsung men-stop anak itu. Anak itu bisa menerimanya, bisa tidak juga. Itu maksud dari tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti anak-anak
melakukan kesalahan, itu ada tujuannya juga buat anak-anak itu. Mungkin ada gini apa kan? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang kedua, model berpikir menang-menang. Kita harus menerapkan model berpikir menang-menang. Sama halnya kita kan sering melihat anak-anak mengganggu temannya. Kita yang terganggu, kita kasihani, yang mengganggu kita kasih hukuman. Itu kan menang dan kalah. Tapi kita akan menerapkan situasi yang diganggu menang, yang mengganggu juga harus menang agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Gitu. Yang selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Benar kan, kebutuhan manusia itu berbeda. Yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari sini sudah dipaparkan, nanti dari 50 slide ini akan dipaparkan semua elemen-elemen tentang disiplin positif. Selanjutnya, perubahan paradigma. Nah, di sini yang saya bilang tadi, mengontrol, kita bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Yang pertama, ada A dan B. Anda dan teman Anda sebelah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan tulisan di salah satu tangan Anda. Genggam dengan segala daya. Teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira ibu-ibu dan Pak Guru, jika di tangan ibu Bapak Guru itu sesuatu yang sangat berharga, saya memintanya apakah dikasih apa tidak? Kira-kira? Tidak. Kenapa tidak kira-kira? Karena ada hal yang sangat berharga kan? Nah, itu pun tergantung kontrol diri kita sendiri. Tergantung kontrol diri kita sendiri. Mau kita membuka, mau kita menutup, kontrol diri. Sama halnya saya punya benda yang sangat berharga, tapi istri saya yang minta, saya harus buka jadinya kan? Karena itu pasangan kita. Nah, itu namanya kontrol. Tapi kalau orang lain yang meminta membuka, mungkin saya tidak akan buka. Nah, itulah namanya kontrol diri. Nah, yang tadi bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kita sendiri yang mengontrol ketat atas kepala tangan kita, apakah kita membuka sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. Glaser. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna ini. Guru mengontrol murid, dalam arti guru mengontrol murid. Anak-anak berbaris, itu kan pengontrolan itu kan, bukan kesadaran dari diri sendiri. Siswa itu untuk berbaris. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama seperti contohnya, kamu sudah memecahkan ini, kamu harus menggantinya. Berarti kan kita meletakkan anak itu sebagai orang yang merasa bersalah dan dia harus menggantinya kan, tanpa ada kesadaran dari diri sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif bujukan akan efektif dan bermanfaat. Nah, bujukan itu akan bermanfaat. Seperti anak yang nangis bisa, anak jangan nangis nih, mari kita bermain. Itu kan sebuah bujukan. Tapi itu itu dari kitanya yang memberikan bujukan, bukan dari anaknya sendiri ingin menyudahi tangisannya, ingin bermain seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti ini akan terjadi
Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita merasa kita sebagai guru kita harus ditiru, jadi kita memaksakan anak-anak untuk meniru. Sebenarnya sekarang di paradigma pendidikan ini bahkan guru pun harus belajar dari siswa sendiri. Lanjut, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu benar tidak kira-kira? Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, semisal dalam pemilihan kepala daerah, kita merah, kita paksakan teman kita merah, benar tidak kira-kira? Itu tidak kan? Karena itu stimulus yang yang harus dihindari dalam perlakuan anak-anak. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini harus dihindari karena kita harus perbaiki perilaku buruk anak itu harus diperbaiki agar menjadi perilaku positif, bukan sebagai kesalahan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi kan ibu bapak guru sudah saya kasih petunjuk untuk pengontrolan diri. Memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, pelurusan itu atau perubahan itu kita bisa lihat di teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kebutuhan orang itu kan beda-beda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sosias dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin diri itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang terjadi pada pendidikan kita saat ini. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dalam arti di sini seorang guru tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya bisa memerintah, tapi seorang guru itu juga harus bisa memerintah dirinya sendiri. Sama seperti dalam pembersihan. Ayo anak-anak, sapu lantainya, itu sapu. Itu kan masih tahap memerintah. Coba kita berkolaborasi dengan anak. Kita ikut menyapu, ikut membersihkan kelas. Apa yang dirasakan anak-anak? Pasti anak-anak merasa, wah, ibu bapak guru kita juga semangat dalam melakukan pembersihan. Kita juga pasti akan semangat. Nah, seperti itu. Jadinya itu akan berpengaruh sama anak-anak kita. Dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap pelaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut
Dr. William Blaise pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan meyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun hingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen pada bukunya tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan dalam program Merdeka Belajar. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca dan mendengarnya ini kan, profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Setiap anak memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal itu motivasi yang datang dari luar. Kalau motivasi internal itu yang kita harapkan terbangun dari dalam diri siswa itu sendiri. Contoh, yang eksternal ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama halnya contoh, jika tidak mengerjakan PR, saya akan dihukum. Itu pikiran siswa kan? Kalau tidak mengerjakan PR, saya akan dihukum. Jadi itu motivasinya dari luar, bukan dari siswa sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama halnya, saya harus mengerjakan soal ini dengan benar agar saya dapat nilai 100. Itu masih ada kecenderungan eksternal, ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang ingin dilakukan, dari apa yang dilakukan. Yang kita kembangkan saat ini yaitu motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi dari diri sendiri ini dia munculkan agar saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nanti kita akan kasih gambarannya kepada anak-anak. Jika kamu jika kamu belajar yang baik, kedepannya kamu pasti akan menjadi sukses, bisa berkarir atau menyelesaikan masalah. Jika kamu malas-malasan sekarang, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi di kehidupan kamu nanti pada saat kamu dewasa. Nah, itu yang kita mau kembangkan. Jadi anak itu berpikir ke depan, motivasi internalnya masuk dia. Jika saya malas sekarang, bagaimana saya nantinya? Agar anak bisa berpikiran seperti itu. Jadi untuk menghidupkan motivasi internal ini, kita harus memahami budaya positif yang tertera yang di depan. Selanjutnya, dukungan oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Ali Kohn pada tahun di bukunya pada tahun 1993. Ini yang saya bilang tadi, pemberian penghargaan itu atau hadiah itu adalah sebuah hukuman sebenarnya. Yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena ini akan berpengaruh pada saat ini dan mendatang. Semisal ada anak pandai, kita hebat, kita kasih permen pada anak yang pandai itu.
Terus anak yang kurang akan merasa, oh ngapain saya berlomba dengan dia, itu juga saya tidak akan menang sama dia, atau juga saya tidak akan mendapatkan permen. Jadi anak yang kurang itu menjadi pasif dia dan menjadi cemburu. Kecemburuan itu diimbasnya dia tidak mau berusaha, tidak mau beraktivitas. Nah, anak yang pandai itu pun akan terkena imbasnya. Jika seorang guru pada saat anak yang pandai itu menjawab dengan benar, tapi seorang guru tidak membawa permen, tidak diberikannya permen, besoknya dia tidak akan mau menjawab karena motivasi untuk menjawab itu tidak ada. Karena motivasi itu bersifat eksternal dia. Jadi dia tidak mau menjawab. Kalau saya mau menjawab ketika ada hadiah, gitu jadinya motivasi eksternalnya. Selanjutnya penghargaan itu menghukum, yang seperti saya bilang itu loh, penghargaan itu menghukum. Jika tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukannya. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam arti ketepatan itu, anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan tidak mau berusaha, malah menjadi anak yang pasif. Itu yang tidak ingin kita temui kan sebagai seorang guru di kelas. Penghargaan tidak efektif. Nah, di sini menurut Alec Kohn ini, seorang peneliti, penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Karena kan di kurikulum 13 ini tidak kurikulum 13 pelajar Pancasila ini tidak ada yang namanya perankingan sekarang kan. Nah, ini dah yang kita khawatirkan. Jika kita meranking-rankingkan, penghargaan itu tidak efektif nantinya. Ketika anak yang memang atau anak yang hebat melihat temannya nyontek pada saat ulangan, tapi dia juara 2, dia akan berontak sama dirinya sendiri. Dia karena nyontek dia dapat juara 1, saya murni dapat juara 2. Nah, akhirnya dia berontak sama diri sendiri. Akhirnya yang tadinya anak yang berprestasi menjadi anak yang pasif, karena mereka menemui hal yang mereka temui sendiri gitu untuk menongkrak sebuah prestasi. Makanya penghargaan tidak efektif. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Nah, ini yang sama ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, yang seperti saya ceritakan sudah, anak ini melihat temannya bagaimana mendapatkan ranking 1, akhirnya dia marah dan benci jadinya terhadap temannya yang ranking 1 itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini adalah yang kita khawatirkan sebagai guru. Yang seperti ini, anak yang pasif dan aktif itu akan terlihat sekali jika ada penghargaan. Lanjut, bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Karena sebenarnya yang kita harapkan itu proses dari siswa mengerjakan tugas itu. Pengakuan secara khusus pribadi ini diberikan ketika siswa itu ada bermasalah ataupun berprestasi, kita panggil, kita tanyakan, kita beri apresiasi secara pribadi agar tidak mempengaruhi orang lain. Jika di dalam kelas kita harus bergantian memberikan apresiasi kepada semua murid agar semua murid merasakan kehadiran kita sebagai guru, seperti itu. Pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini yang pertama, pembukaan nilai kebajikan situasinya. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali.
pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, inilah yang kita harus rangkul atau kata-kata motivasinya. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Sebenarnya ini kan memanjakan temannya kan dengan memberikan jawaban kan. Tapi di sini kita harus berikan pengakuan kepada anak itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, dengan pengakuan seperti ini kepada semua siswa, otomatis siswa itu akan lebih bersemangat. Yang ketiga ini kan tentang menjaga kebersihan kan. Siswa itu pasti ingin terus melakukan kebersihan karena ibu guru atau bapak guru mengakui saya dan berterima kasih kepada saya karena saya telah melakukan tanggung jawab saya sebagai siswa pada saat memungut kertas atau membersihkan. Selanjutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira coba saya minta ibu bapak guru dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan guru ini yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Nanti kita akan di slide selanjutnya akan ada jawabannya. Yang kira-kira yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Gimana, hukuman atau konsekuensi kira-kira? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku. Konsekuensi ya atau hukuman? Kita lihat nanti. Langsung kita lihat jawabannya. Kira-kira. Ya. Nah, kita lihat di sini. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali itu pun hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Jadi dalam arti apa yang kita lakukan itu harus kita tanggung jawabkan, itu sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi diminta anak itu untuk bertanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini bukan mengenakan ya, tapi tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dalam arti ada siswa memakai sepatu putih, kita langsung kasih peringatan, kamu tidak boleh memakai sepatu seharian di kelas. Kan siswa itu menjadi malu kan kalau tidak memakai sepatu di sekolah, itu adalah sebuah hukuman. Tetapi di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Kenapa berbeda dengan lari yang kedua itu? Di yang kedua itu kan hukuman, di ke-7 konsekuensi. Kenapa? Karena yang di ke-7 itu dalam pelajaran olahraga. Jadi teman-temannya sudah pemanasan, sudah selesai pemanasan, anak ini baru datang, kan kita tidak bisa langsung kasih inti. Jadi kita kasih lari keliling lapangan dulu sebagai hukuman atau sebagai hukuman dan sebagai pemanasan. Jadi itu termasuk konsekuensi jadinya. Tetapi dalam kasus yang nomor 2 itu, anak disuruh lari 2 kali lapangan basket. Ketika mau masuk kelas, gimana keringat anak itu coba? Gimana konsentrasinya? Gimana bau badannya sama teman-teman? Kan mempengaruhi yang lain jadinya. Seperti itu. Lanjut buku Bapak Guru. Nah di sini hukuman itu ini, konsekuensi itu ini. Kita bahas konsekuensi aja ya, karena kita akan beralih ke
konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Membuat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam arti kan cuma disuruh mengelap meja kan dalam waktu pendek paling tidak nyaman pada saat mengelap atau membersihkan meja itu saja. Nanti di luar mereka bermain kembali. Tetapi kalau ada yang mengubahkan gini, apa namanya, air karena tidak sengaja, terus kita kasih hukuman anak itu. Misalnya dongkok bangun 5 kali. Nanti di luar kelas pasti akan dicari yang melaporkan dia menyenggol air itu. Kamu itu yang tidak kita harapkan kan? Di kelas baik-baik saja, tapi di luar kelas mereka ada perselisihan, itu yang tidak kita harapkan. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Karena konsekuensi itu kita nanti akan buat bagaimana kita merancang konsekuensi untuk anak mematuhinya. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi diri yang buruk, konsekuensi diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara pada saat time out-nya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen dalam bukunya tahun 2004. Nah, di sini teman-teman, identitas gagal, identitas sukses. Ini dibagi menjadi 3. Identitas gagal itu ada 1. Identitas sukses itu ada 2, yaitu disiplin. Yang dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, di restitusi merupakan pilihan. Ya, terima kasih Bu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, kita beralih ke restitusi nanti, menguatkan untuk murid agar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita dari hukuman beralih ke konsekuensi, beralih lagi ke restitusi. Restitusilah yang kita akan terapkan di sekolah. Mungkin kita masih belajar tentang penyesuaian restitusi dengan hukuman. Tapi yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila itu, kita sebagai guru menanamkan restitusi kebaikan, budaya positif untuk siswa, yaitu sebagai berikut. Dalam hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi, masalah terpecah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman kan gitu. Kalau murid tidak takut, sistemnya tidak akan berjalan. Sama seperti ada murid yang terlambat, kita kasih hukuman supaya dia takut. Tapi besoknya kan dia menjadi ketakutan, karena takut dia tidak terlambat. Tapi dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
Kita ingin merubah perilaku murid. Bagaimana cara murid itu tidak terlambat dan bagaimana kita juga tidak menghukum. Nah, dalam restitusi itu nanti kita akan buat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas agar murid itu paham dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, di sini yang perlu ditekankan dalam hukuman kan peraturan adalah kamu harus. Dalam peraturan kan ada jika anak terlambat harus dihukum, seperti itu contohnya. Tetapi dalam restitusi kita akan menanyakan atau membuat pendekatan. Yang pertama, apa yang kamu yakini? Kita tanya dulu keyakinan dia. Apa yang kita buat tuh tentang keyakinan kelas. Jadi dia siswa akan jawab. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, disinilah kita mengharapkan anak itu mulai dari dirinya sendiri tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Semisal dengan dia terlambat, bagaimana cara dia memperbaikinya? Itu yang kita harapkan ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi merupakan menuntut untuk melihat ke dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Pada karakter ya, bukan tindakan. Tindakan itu seperti hukuman. Tapi kalau karakter itu bagaimana karakter bertanggung jawab, sama halnya datang tepat waktu itu adalah karakter orang yang bertanggung jawab atau siswa yang bertanggung jawab. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi pemecahan masalahnya bukan baru terlambat kita kasih hukuman, tetapi pada saat dia terlambat kita tanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keterlambatan dia, seperti itu. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam arti pada saat dia melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Akan ada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas kan? Oh, ada perubahan di masjid. Bisa lanjut apa dulu? Bisa lanjut ya. Nah, di sini ya teman-teman, yang ada tiga-tiganya ini kita terapkan di kehidupan kita, tapi tanpa paksaan, benar tidak? Yang pertama,
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada faktor keselamatan kan? Bukan karena kita takut ditilang kan? Sama seperti saya, dari Sape ke sini kan cuma berapa kilometer, tapi saya tetap memakai helm. Bukan karena takut ada polisi, tidak, tapi karena untuk keselamatan saya kan. Nah begitu pun. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat kasus COVID. Kenapa? Karena ada kesehatan di sana kan? Kita mau sehat, jadi kita juga tidak mau tertular atau menularkan seperti itu. Walaupun tidak ada petugas satgas COVID di sebelah kita, tapi kita menjalankan ini karena itu dari diri kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena jika terlambat kan kita ilmu yang kita dapatkan lebih sedikit jadinya. Makanya kita harus datang tepat waktu seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi menggerakkan seseorang itu dalam arti dari diri sendiri, dia mau berusaha, berubah dan menjalaninya seperti itu tanpa ada paksaan atau mengikuti peraturan-peraturan. Nah, ini dalam sekolah kita harus mulai dari peraturan kelas itu. Kita modifikasi menjadi keyakinan kelas. Setelah kita modifikasi menjadi keyakinan kelas, nantinya itu akan berpengaruh pada seluruh siswa dan guru menjadi sekolah ini memiliki lingkungan yang positif. Jadi kita tidak perlu memberitahu, anak ambil sampah, tidak perlu. Dengan keyakinan kelas, anak itu akan dalam dirinya, ada sampah, diambil. Bahkan tidak perlu sampai ada sampah, habis makan pasti dibawa ke tempat sampah. Karena itu dari diri sendiri dengan keyakinan kelas. Jika berlanjut itu akan membudaya, tidak hanya di sekolah ini, tetapi di lingkungan rumah, lingkungannya. Itu akan berpengaruh sangat besar untuk anak-anak. Tanpa adanya peraturan, jika ada peraturan, jika ada yang membuang sampah denda 5.000, kan itu karena ketakutan kan? Jika peraturan dicabut, otomatis akan membuang sampah kembali kan? Tetapi jika ada keyakinan positif yang dari dalam diri dia sendiri, dia tidak akan mau membuang sampah di sembarangan. Pasti dia bawa ke tempat sampah atau mengambilnya dulu. Selanjutnya, yang mana merupakan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas yang pertama dan yang kedua. Saya juga buat tentang keyakinan kelas. Nah ini teman-teman, ini bisa saya bagikan satu sebagai contoh. Di sini di SDN Impres Baku saya sudah buat keyakinan kelas 6, yaitu beriman dan bertakwa. Jadi siswa itu melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu pasti. Yang kedua, saling menghormati. Dengan saling menghormati pada saat pembelajaran, siswa itu tidak akan bermain atau mengganggu kelas, mengganggu temannya. Jika ada yang mengganggu, kita cukup tanya, anak, bagaimana keyakinan kelas kita yang kedua? Saling menghormati. Nah, jika saling menghormati, apa yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan saling menghormati? Jika dia jawab tidak, berarti dia sudah sadar kalau dia itu mengganggu temannya, seperti itu. Yang ketiga, tepat waktu. Kita juga jika ada anak yang terlambat, kita tidak kasih hukuman, tapi kita tanyakan keyakinan kelas kita yang kita buat. Ini dibuat bersama anak-anak ya.
Kita tanya keyakinan kelas kita yang ketiga. Jika dia jawab tepat waktu. Nah, apakah yang kamu lakukan sekarang sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Jika dia menjawab tidak, berarti dia sudah ingat dengan keyakinan kelas. Terus kita tanyakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nanti itu akan ada videonya. Saya akan tampilkan di sini. Yang selanjutnya disiplin. Disiplin itu kan tentang baris berbaris, pakaian dan sebagainya. Menjaga kebersihan. Mandiri itu kan membuat menyelesaikan tugasnya masing-masing tanpa mencontek ataupun mengganggu. Yang ketiga yang selanjutnya gotong royong. Dalam arti gotong royong dalam pembersihan, gimana kita melakukan gotong royong. Yang terakhir menyelesaikan tugas mandiri, tugas kelompok, tugas di rumah itu yang akan mereka bertanggung jawab sendiri. Ini bisa dibaca nanti saya taruh sini. Selanjutnya, nah kegiatan pendalaman keyakinan yang di sini ada tabel T dan tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Nah harus sesuai nih. Jadi apa yang terdengar oleh siswa bisa dilihat oleh siswa dan bisa dirasakan oleh siswa dengan berperilaku. Semisal anak-anak semisal contoh ya, dilarang merokok, itu semisal. Tapi yang dia dengar hanya dilarang merokok. Yang dia lihat gurunya merokok, yang dia rasakan gurunya melakukannya itu kan tidak sesuai. Jadi harus sesuai. Apa yang terdengar, terlihat dan dirasakan siswa itu harus kita jalankan juga. Sama seperti membersihkan. Anak-anak bersihkan kelas sama-sama atau gotong royong. Tapi dia melihat gurunya cuma memberikan arahan saja, kan cuma mendengar saja, tapi tidak dilihat gurunya membersihkan, gurunya tidak melakukan, otomatis anak itu setengah keinginannya. Tapi jika gurunya juga anak-anak kita melakukan pembersihan, terus terlihat gurunya melakukan pembersihan, gurunya berperilaku yang baik dalam pembersihan, otomatis itu akan menjadi contoh yang baik untuk siswanya itu sendiri. Tuh. Bekerja sama di dalam nih, hormat bekerja, diterima dan dimiliki sama di sini ya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah anak-anak itu kan makhluk yang sangat cerdas sebenarnya. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti, guru ini sepertinya baik, tapi dalam kenyataannya guru itu terlambat juga kan, tidak tampak seperti baik gitu. Jadi itu yang dicontoh takutnya sama anak-anak. Jadinya anak-anak itu meniru dari kita takutnya. Tuh. Selanjutnya, nah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Di sini sudah saya jelaskan tadi ya, saya bisa lanjut. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturannya. Nah, nanti teman-teman guru bisa membuat seperti ini, tapi dengan kolaborasi atau dengan anak-anak. Jadi agar dia paham juga kita mau buat apa untuk peraturan kita agar lebih baik. Bukan untuk peraturan, tentang keyakinan kelas kita agar kita lebih baik. Seperti contohnya ini. Di sini teman-teman guru bisa membuat tulis keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada kan. Nah, di sini teman-teman selalu di sini kan ada peraturan dan gini keyakinan kan. Nah lanjut aja ya, ini jawabannya. Nah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan berdasarkan tanggung jawab kan. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu menghormati orang lain.
dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Karena dalam dia terlambat ada orang yang menunggu kan. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Itu ada keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar dalam masalah antri. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Itu keselamatan dan keamanan dalam keyakinan kelas kita. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu ini sudah yang tadi ya. Di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ibu bapak guru, di sini harus kita pahami. Ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam diri anak-anak. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, seperti makan, pakaian, rumah. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Jika ada anak yang mengalami masalah, mungkin salah satu dari kebutuhan dasar ini belum terpenuhinya. Seperti seperti anak yang murung di kelas, mungkin bertahan hidupnya atau belum makan, kan murung kan? Atau kasih sayang gurunya belum ke sana. Jadi anak itu murung atau jadi anak yang pasif gitu. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol. Nah, di sini teman-teman, posisi kontrol ini yang harus kita pahami dan terapkan. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering kita lakukan saat ini kan sebagai penghukum kan, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas jangan rasakan. Nah, itu yang kita harapkan. Kita harapkan kita menjadi identitas berhasil atau sukses dalam kontrol diri, yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, murid melaksanakan dirinya sebagai individu yang positif, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Nah, di sini di posisi manajer yang kita harapkan. Sebagai garis besarnya ini, dalam posisi penghukum, nada suara pasti tinggi kan? Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, awas terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu seorang penghukum. Jadi hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sebuah kendali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebulan sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, posisi kontrol berikutnya membuat merasa bersalah. Itu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, adi. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Nah, bahasa yang seperti inilah yang membuat siswa itu merasa bersalah. Dan hasilnya bisa ibu bapak guru baca, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini yang tidak kita harapkan. Akhirnya
mental siswa itu akan down. Selanjutnya, posisi teman. Bagaimana selayaknya kita dengan teman, dengan murid kita? Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Itu kan tindakan sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang, ya, akrab ya dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, guru yang menganggap teman. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Mungkin Bapak Ibu guru pernah merasakan ya, kalau Bapak ini yang menyuruh anak ini kok mau ya, kalau saya kok enggak ya. Nah itu dah, karena Bapak itu posisi kontrol sebagai teman. Nah ini bagus, tapi dampaknya yang kurang untuk siswa. Selanjutnya, posisi pemantau. Dalam cerita di sini, Bu Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah nanti saya akan tampilkan video ya? Kalau kita baca lama. Di sini Pak, saya akan berikan hasilnya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya, nah yang ini yang kita harapkan di posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali. Akan perbuatan murid ataupun bersandar gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di posisi manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk kebahagiaan guru atau orang tua. Nanti saya akan tampilkan video. Nah, di sini videonya. Mudah-mudahan bisa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berontak dan menyimpan dendam jadinya para murid itu. Ini pembuat merasa bersalah ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kita harapkan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru hebat. Masih semangat? Masih semangat ya? Bisa tes dulu tepuk tangannya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Siap dengan posisi manajer? Siap? Ya, itu yang kita harapkan untuk kedepannya kepada anak-anak kita kan? Benar? Benar apa benar? Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, coba dari kelima posisi kontrol tadi, yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa di sana kira-kira? Di sini jawabannya sudah ada. Dari kelima posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman, pemantau, manajer, penghukum, teman. Oke, kita lihat jawabannya. Pembuat orang merasa bersalah. Kan ada kata kecewa kan? Jadi saya kecewa sama kamu. Nah, anak itu kan merasa bersalah jadinya karena ada kekecewaan dari orang lain. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sudah jelas nih. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Penghukum, pembuat masalah, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Tidak pernah benar kamu melakukan. Pemantau? Gimana kira-kira? Sebagai penghukum. Kan kata tidak kamu tidak pernah benar. Jadi kayak menghardik dia kan. Selanjutnya, ayolah lakukan ini demi ibu bapak. Nah, sudah jelas juga. Demi ibu bapak. Sebagai posisi siapa? Teman. Sebagai teman dia. Yang selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang jika melakukan kebaikan. Sebagai pemantau. Jadi kan stiker bintang itu kita bisa pantau. Jika 3 stiker berarti dia melakukan kebaikan 3. Jika 5 pun lebih baik. Jadi dipantau sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kan diajukan pertanyaan kepada siswanya. Jadi siswa itu mencari solusinya. Bukan kita menyuruhnya, tapi siswa mencari solusi. Bagaimana ya saya harus menyelesaikan? Sama seperti tadi, saya ingin menyetel alarm. Saya akan datang lebih tepat waktu. Saya akan menyuruh ibu saya dan kakak saya untuk membangunkan saya. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Posisi kontrol apa kira-kira? Pemantau. Pemantau apa penghukum? Penghukum. Coba kita lihat. Penghukum. Karena dia menghardik selalu gitu ya. Jadinya anak itu berpikir, saya yang selalu gitu. Cium nyalinya nantinya takutnya. Selanjutnya, oke, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau artinya itu sebuah hukuman, yaitu yang selanjutnya nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi dengan tindakan kita sebagai posisi manajer, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada siswa
dimulai dari dirinya, bukan karena keinginan kita, tapi dari faktor internalnya. Jadi bukan karena kita, kamu besok harus datang pagi, bagaimanapun caranya, itu kan termasuk menghadik atau menghukum. Jadi kita tanyakan, sama seperti di video tadi, bagaimana cara memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Yang kita harapkan, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Tanyakan ke siswa, memperbaikinya, kiat berdua mendapat apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan budaya positif, penerapan posisi kontrol sebagai manajer, ada tahapan, yaitu 3 tahapan segitiga restitusi yang dinamakan. Yang pertama dari menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Dalam arti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar apa benar? Ya kan? Termasuk kita sebagai guru juga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu distabilkan identitas anak. Sama seperti Bapak juga pernah salah, tapi Bapak ingin memperbaikinya. Otomatis anak itu tidak merasa bahwa kesalahan itu hal yang tabu, tapi kita belajar dari kesalahan. Selanjutnya validasi lagi kebutuhan anak itu. Sama seperti 5 kebutuhan dasar anak-anak itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Sebenarnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang kita buat tadi itu ditanyakan kembali. Kan kita buatnya bersama siswa, kita tanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini untuk kasus yang berat. Tapi untuk kasus yang ringan, kita bisa langsung menanyakan keyakinan kelas kita. Langsung gitu ke tahap yang ketiga atau ke tahap yang kedua, tergantung dilihat dari kasusnya. Kalau kasusnya cuma membuang sampah, kita kan bisa anak keyakinan kelas kita bagaimana tentang kebersihan, itu kita tekankan. Tapi kalau kasus yang berat, kita mulai dari menstabilkan. Bapak dulu pernah juga berkelahi sama teman, kan itu kasus yang berat kan. Jadi kestabilan menstabilkan identitas itu membuat anak itu menjadi nyaman. Pak Guru aja pernah, saya pernah, berarti Pak Guru udah berubah, dia menjadi lebih baik, saya juga pasti akan menjadi lebih baik seperti itu. Lanjut, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak. Kita tidak mencari kamu salah, kamu benar, tapi kita mencari solusi dari permasalahan itu. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Itu dari 5 kebutuhan dasar siswa. Di sini teman-teman guru bisa lihat, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Itu validasi kebutuhannya digali. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dalam arti yang baru itu yang baik. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi, dengan lebih baik besok
besok. Itu validasi kebenaran. Yang selanjutnya terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi anak seperti apa? Nah, dari pertanyaan guru ini itu akan menggali motivasi positif dari siswa. Jadi siswa itu menyadari kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya, bukan mengadik yang seperti saya lakukan dulu. Kamu sudah salah, jadi kamu harus melakukan atau membersihkan toilet. Itu kan faktor eksternal, itu hukuman itu dari sayanya, tetapi bukan dari siswanya. Jadi siswa melakukan hukuman itu dengan keterpaksaan, itu yang tidak kita harapkan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah, guru harus menanyakan keyakinan yang kita buat atau sepakati yang nantinya muncul dari dalam diri siswa untuk memperbaiki masalahnya. Selanjutnya, intervensi. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, ini teman-teman guru bisa difoto nanti kalau menemui masalah yang pada siswa, kita bisa pilih jawab pertanyaan ini. Jadi ini untuk menstabilkan emosi siswa itu dan mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Bisa lanjut ya? Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira hal baru apa? Ibu Bapak Guru? Sebagai posisi ya, kita tahu jadinya ada 5 posisi kontrol. Tapi yang lebih efektif pemantau dan manajer. Yang 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa? Bagaimana perasaan makin semangat mengajar, apa makin lesu? Dengan kebutuhan positif pada siswa itu, bagaimana kita menyajikan posisi sebagai manajer agar 5 dasar kebutuhan siswa itu terpenuhi kan? 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dalam arti Ibu Bapak Guru, peran apa yang kemarin ingin dirubah seperti itu. Nah, yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya berharap dengan budaya positif ini, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, Ibu dan Bapak Guru yang hebat ini bisa menempatkan diri sebagai manajer. Dengan manajer dan penekanan keyakinan kelas, kita bisa membuat anak itu lebih baik tanpa harus menghukum. Karena anak itu adalah pribadi atau karakter yang luar biasa. Terima kasih. Akhirnya selesai juga sesi ini. Saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi yang lebih baik untuk Bapak Ibu Guru di gugus 2 ini. Kelembo ade jika ada salah kata dari saya manusia biasa. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan assalamualaikum. Semangat. Posisi manajer.
Selamat siang Ibu Kepala. Ya, siang. Sekaligus Ibu Kepala gugus 2. Ya, benar sekali. Saya ingin membuat video tentang pesan dan kesan dari Ibu Kepala Sumi 1 dan sekaligus Kepala gugus 2. Bagaimana dari apa yang saya paparkan tentang restitusi budaya positif itu, apa yang harus saya perbaiki, bagaimana pesan itu dan kesan Ibu setelah saya paparkan. Ya. Sebelumnya saya atas nama Kepala Sekolah dan Satu Sumi sekaligus Kepala Gugus di wilayah lingkup gugus 2 ini dan mewakili guru-guru SDN yang ada di sekolah saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kami telah diberikan materi tentang budaya positif, di mana selama ini terkait dengan hukuman, konstitusi dan sebagainya, itu setelah kami mendapatkan materi ini luar biasa sekali. Ternyata setelah mendapatkan materi ini, apa yang guru lakukan selama ini banyak yang keliru, banyak yang salah. Jadi insya Allah dengan adanya materi ini kami akan melakukan berusaha untuk mencoba. Tadi tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh materi tadi. Ada istilahnya Restitusi, bukan posisi kontrol. kelas tadi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apalagi ada istilah keyakinan kelas tadi. Mengubah unit peraturan. Mengubah pola pikir anak yang tadinya, terutama pola pikir guru yang sesungguhnya yang tadinya yang selama ini ketika anak melakukan perbuatan yang salah, guru langsung memberikan hukuman. Ternyata itu semua salah. Iya. Nah, jadi kami akan mencoba melakukan suatu perubahan yang dimana langkah awal kami adalah membuat apa tadi? Restitusi atau perubahan. Kelas. Keyakinan kelas. Insya Allah mulai hari ini sampai dan seterusnya kami akan mencoba menerapkan keyakinan kelas itu. Membuat di mana nanti guru akan melakukan kesepakatan dengan anak-anak di masing-masing kelasnya tentang keyakinan kelas di masing-masing kelasnya, sehingga diharapkan anak sadar dengan keyakinan kelas yang dibuatnya. Dengan demikian mereka tertanam pada dirinya tentang disiplin positif. Dengan demikian akan membawa perubahan untuk anak didik kami di SDN Satu harapan kami materi ini tidak berhenti di sini, ada lanjutannya demi kemajuan di SDN. Terus untuk kelima posisi kontrol itu, ya posisi mana yang paling ideal menurut Ibu Kepala? Yang paling ideal di sini guru menjadi manajer. Guru menjadi manajer tentunya karena sesuai dengan tugas guru sekarang. Dan lebih khusus lagi saya selaku pimpinan itu bahwa kepala sekolah sekarang adalah sebagai manajer. Jadi ilmu ini akan kami sampaikan ke guru-guru, akan diimbaskan ke guru-guru bahwa guru harus menjadi manajer untuk siswa yang di kelas. Memperbaiki kesalahan tanpa memberi hukuman. Yang perbaikan itu dari dalam diri anak-anak. Ya, bukan tidak dari ada paksaan dari guru terhadap diri anak, melainkan kesadaran anak terhadap keyakinan kelas yang mereka sudah buat dan sepakati di masing-masing kelasnya. Terima kasih untuk pesan-pesannya sebagai Ibu Kepala dan sekaligus Ketua gugus. Mudah-mudahan ini saya bisa sampaikan materi ini bisa saya sampaikan ke lingkup yang lebih besar, yaitu Kecamatan Lambu, agar seluruh guru di Kecamatan Lambu bisa merubah paradigma yang tadinya pemberian hukuman menjadi sebuah restitusi yang
penyelesaian masalah itu muncul dari niat siswa itu sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Jadi kesadarannya terhadap tata tertib yang ada di sekolah itu muncul pada diri anak itu terhadap keyakinan kelas tadi. Terima kasih Bu ya Iya. atas waktunya Kelingwadis. Terima kasih Bu.